Ervina97, hai, aku kena OCD. Aku bingung banget sama intrusive thoughts, menyiksa banget. Can you help? What's up yo, ketemu lagi sama gua Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, pada episode hari ini gue bakal balik lagi jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen di Tajer, Tanya Jaren. Jangan lupa kalau semua video-video gue subtitlenya tersedia dalam dua bahasa ya. Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain kalau butuh. Alright, kita langsung aja lihat pertanyaan-pertanyaannya dan gue bakal jawabin satu-satu. Mau nanya soal OCD dong Jer, dari Regina Clarissa. Terus ada Valentina Frins. Kak, bagaimana cara menyembuhkan gangguan obsesif kompulsif? Ervina97, hai, aku kena OCD. Aku bingung banget sama intrusive thoughts, menyiksa banget. Can you help? Nice. Jadi ini pertanyaan bagus banget ya, karena emang gue belum pernah jelasin OCD secara detail gitu. Jadi sebelum gue jelasin ke treatment, gue mungkin jelasin dulu dikit apa itu OCD. OCD itu adalah gangguan obsessive compulsive disorder. Dia tuh masuk ke dalam obsessive compulsive and related disorder dalam DSM kelima atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, text revised gitu ya, TR. Jadi gejalanya tuh ada dua yang utama, dan lu cuma butuh salah satu dari dua itu untuk dikatakan lu punya OCD. Yang pertama adalah obsession atau obsesi. Obsesi itu adalah pikiran-pikiran yang masuk yang tidak lu harapkan, pikiran-pikiran yang masuk ke dalam otak lu tapi lu nggak harapkan, dan lu bisa berpikir hal yang sama berulang-ulang setiap hari, mungkin at least 1 jam harinya gitu ya. Dan yang namanya compulsion adalah tindakan yang lu lakukan untuk memenuhi obsesi lu, dan tindakan ini juga lu lakukan berulang-ulang, mungkin at least sejam sehari gitu. Dan lu minimal harus punya antara compulsion atau obsession untuk dikatakan lu punya OCD, dan harus 1 jam per hari ya. Contoh obsession tuh apa sih? Ada yang namanya contamination, jadi pikiran tentang kontaminasi. Tangan lu kotor misalnya, tangan gua apa kotor banget ya kayaknya nih, terus akhirnya lu cuci tangan. Cuci tangan itu compulsion karena lu melakukan ritual ini untuk memuaskan obsesi lu, pikiran-pikiran obsesi lu. Lalu setelah misalnya lu baru selesai cuci tangan, gak berapa menit, aduh kayaknya belum bersih deh, cuci lagi. Akhirnya cuci berkali-kali sampai 1 jam, bahkan kadang-kadang tangannya tuh bisa sampai luka-luka gitu ya. Nah, itu yang namanya OCD. Jadi OCD sendiri itu adalah satu gangguan kejiwaan yang sebetulnya udah sangat cukup well studied gitu di antara gangguan kejiwaan yang lainnya. Salah satu hipotesis mengenai penyebabnya OCD itu adalah adanya gangguan pada bagian otak tengah mereka. Cek dulu bentar, lupa, kayaknya bahasa Cepalon deh. Jaren juga bisa lupa. Salah satu hipotesis penyebabnya adalah karena adanya gangguan di bagian yang namanya telencephalon, spesifiknya bagian yang namanya basal ganglia gitu ya. Basal ganglia itu sebenarnya adalah pathway untuk reward system kita. Kayak saat kita misalnya melakukan sesuatu, lalu kita dipuji misalnya, akhirnya kita jadi bertambah kan, kita akan lebih sering melakukan hal itu. Itu namanya reward pathway. Tanggung jawab si basal ganglia itu untuk reward system ini. Tapi khususnya yang namanya orang punya OCD, itu ada gangguan yang dinamanya neuronal loop di basal ganglia. Neuronal loop itu adalah loop ya kayak tali gitu ya. Karena sinyal itu kan dikirim sebenarnya dari bagian-bagian otak yang namanya cingulate gyrus. Lalu dari cingulate gyrus dia bakal ke striatum. Striatum itu ada dua bagian ya, ada namanya caudate and putamen. Dari sana sinyal akan dikirim ke globus pallidus. Dari globus pallidus sinyal akan dikirim lagi ke thalamus, dan dari thalamus balik lagi ke orbitofrontal cortex. Dari orbitofrontal cortex balik lagi ke cingulate gyrus gitu. Jadi ini ada neuronal loop ya, dan itu wajar, semua orang tuh ada neuronal loop ini. Tapi untuk orang-orang yang punya OCD, salah satu hipotesisnya adalah metabolismenya terlalu cepat atau terlalu rate metabolisme dari organ-organnya terlalu tinggi. Misalnya metabolisme serotonin. Serotonin itu kan adalah salah satu senyawa kimia yang fungsinya untuk menghambatkan, inhibitory. Serotonin ini sangat cepat dibuang dari dalam badan, berarti kan akhirnya kadarnya dikit kan. Akhirnya inhibisi atau hambatannya berkurang, akhirnya orang itu overthinking terus. Dan perlu diingat kalau cingulate gyrus sendiri, cingulate gyrus adalah salah satu bagian otak yang fungsinya itu untuk memprediksi dan menghindari konsekuensi negatif gitu. Coba lu bayangin, berarti ya sebenarnya ini berhubungan banget sama OCD kan, karena orang-orang OCD tuh punya pemikiran obsesi yang hiperaktif, kayak memprediksi apa jangan-jangan gue ntar nabrak ya, apa jangan-jangan gue lupa kunci rumah ya, dan akhirnya konsekuensi negatif juga kepikiran terus gitu kan. Nah, jadi salah satu treatmentnya yang dalam eksperimen yang pernah dilakukan, ini cukup lama studinya, dari Incel, studi dari Stanford kalau nggak salah, itu dia melakukan yang namanya cingulotomy. Cingulotomy itu adalah teknik operasi dengan laser untuk membuang atau lesion bagian yang namanya cingulate gyrus ini. Dan ternyata sebagian besar dari pasien-pasien OCD itu mengalami kesembuhan, baik secara parsial ataupun secara total, udah sembuh total ya. Nah, lalu gimana lagi cara pengobatan OCD? Kalau untuk saat ini cingulotomy itu adalah last resort gitu ya. Itu kayak
langkah terakhir kalau lu udah nggak bisa pakai obat apapun. Jadi untuk memutuskan neuronal loop itu namanya treatment resistant OCD gitu ya, TROCD. Nah tapi kalau untuk first line treatment yang bisa sekarang kita lakukan atau pengobatan lini pertama secara psikiatri ada 5 obat yang sekarang FDA approved, 5 ya. Ada 4 SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yaitu sertralin, fluoxetine, paroxetine, sama sulfoxamine, sama 1 TC atau tricyclic antidepressant yang namanya adalah clomiphramine atau anafranil nama lainnya, mereknya. Nah ini 5 obat ini tuh fungsinya adalah untuk meningkatkan serotonin di otak kita. Berarti inhibisinya naik kan, hambatannya naik. Jadi yang otak tadinya bagian neuronal loop itu hiperaktif, apalagi cingulate cortexnya, akhirnya dihambat, dia jadi cukup bisa mengontrol. Obsesinya berkurang, otomatis kompulsinya juga biasanya bisa berkurang. Nah, kalau untuk pengobatan secara psikologis, itu ada yang namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yaitu jenis terapi yang targetnya adalah ke kognitif seseorang, atau distorsi kognitif, error gitu pikirannya ya, atau perilaku-perilaku maladaptif gitu ya. Salah satu subjenis CBT yang paling sering dipakai untuk pasien OCD itu namanya adalah ERP atau Exposure Therapy and Response Prevention. Kayak misalnya salah satu OCD yang paling umum itu kontaminasi kan. Jadi orang itu pelan-pelan disuruh misalnya, oke, coba selama awalnya ya, selama exposure kan di expose dulu. Oke, selama 5 menit jangan cuci tangan ya. Lalu besokannya mungkin 10 menit, lusanya 30 menit, 1 jam, dan response prevention. Jadi kayak setelah misalnya dia udah diekspos, dia nggak boleh merespons ke obsesi dia, nggak boleh cuci tangan gitu. Jadi lama-lama sehari gitu nggak boleh cuci tangan sama sekali. Ada orang-orang tertentu tuh yang disuruh nggak boleh mandi 1 minggu gitu. Nah tapi ini ERP juga harus diawasi sama ahlinya, sama psikolog klinis atau terapis gitu ya. Yang paling efektif adalah gabungan dari pengobatan psikiatri dan psikologis. Semoga menjawab pertanyaan tentang OCD. Nice question though. Gimana caranya tetap waras ngadepin mertua yang mau benar dan menangnya sendiri?